Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyita Nurizati. Saya dengan NIM 19233556. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya, yaitu tentang mata kuliah pemeriksaan pajak. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan dalam poin pertama, yaitu tentang latar belakang pentingnya pemeriksaan pajak. Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self-assessment system. Dalam official assessment system, tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah. Sedangkan dalam self-assessment system, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk mewujudkan self-assessment system dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dalam penelitian Suryadi 2006 yang menyimpulkan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. Poin kedua yaitu tentang definisi berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Yaitu definisi pertama dari Mardiasmo 2011, pemeriksaan pajak yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, menurut Siti Kurnia 2010, pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan self-assessment system yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Jika digabungkan dari definisi dua orang ini dari Mardiasmo dan Siti Kurnia, pemeriksaan pajak yang itu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang lainnya secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan self-assessment system untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Lanjut poin selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak atau tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak tersebut, yaitu yang pertama, SPT lebih bayar. SPT lebih bayar termasuk telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Yang kedua, SPT rugi. Yang ketiga, SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu surat teguran yang disampaikan. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran. Yang kelima, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya itu jenis pemeriksaan pajak terbagi dua. Yang pertama yaitu jenis pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja, wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk yang pertama, memperlihatkan atau buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak. Yang keempat, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Pelaksanaannya wajib
untuk wajib pajak melakukan ini. Yang pertama, memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Yang ketiga, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan publik pajak. Yang keenam, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Poin selanjutnya itu tentang kriteria pemeriksaan pajak. Terbagi dua, yang pertama pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Antara lain yaitu yang pertama menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB restitusi. Yang kedua, menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai pengembalian kelebihan. Yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPN LB kompensasi. Yang keempat, sudah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, menyampaikan SPT rugi. Yang keenam, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Yang ketujuh, melakukan perubahan tahunan buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap. Yang kedua yaitu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis risiko yang dibuat, yaitu berdasarkan profil wajib pajak atau data internal lainnya serta data eksternal secara manual ataupun komputerisasi. Yang kedua, ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. Yang ketiga, pemeriksaan menggunakan pemeriksaan lapangan. Poin selanjutnya itu ruang lingkup pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis pajaknya, meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, dan seluruh jenis pajak. Yang kedua yaitu berdasarkan periode pencatatan, meliputi satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak. Poin selanjutnya yaitu tentang jangka waktu pemeriksaan pajak. Terbagi dua yaitu jangka waktu pengujian. Jangka waktu pengujian dibagi dua lagi. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Paling lama 6 bulan yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan pelaporannya. Paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan LHP. Poin yang terakhir yaitu standar pemeriksaan pajak. Terbagi tiga, yang pertama yaitu standar umum, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu terbagi 4, yaitu yang pertama telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Yang kedua, menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Yang ketiga, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Yang keempat, taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua yaitu standar pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama ada terbagi 4 ya. Yang pertama yaitu pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan dilaksanakan dengan
melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun. Yang ketiga, temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang keempat, pemeriksaan dilakukan suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih seorang tim. Yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berikut ini, yaitu penugasan pemeriksaan identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data informasi yang tersedia. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.